Kembali lagi di Indonesia Business Forum. Sekarang saya tanya kembali kepada Pak Tony. Pak Tony setuju nggak sih bahwa pemberantasan korupsi akan membuat permasalahan ekonomi kita selesai? Atau juga berbagai macam cara hilirisasi mulai dari pertambangan, perdagangan, dan lain-lain. Dan juga Slepetnomics, Pak. Boleh dikomentarin. Jadi kalau dikatakan bahwa kepastian hukum atau pemberantasan korupsi itu jelas lah. Itu adalah keinginan kita semuanya. Bukan hanya dari kaum pengusaha, tapi saya yakin seluruh rakyat Indonesia juga menginginkan hal itu. Kepastian hukum, kepastian berusaha juga demikian. Kan permasalahannya adalah kepastian hukum itu atau kepastian berusaha itu kemudian dikatakan pasti pada saat ini, kemudian beberapa saat kemudian, setahun 2 tahun dia berubah lagi, ya pasti pada saat itu. Tapi dia menjadi tidak pasti secara keseluruhan. Karena kemudian dalam waktu yang singkat dia berubah-ubah gitu kan. Nah ini yang mungkin perlu menjadi PR kita semuanya atau bagaimana supaya kepastian hukum ini dari kalangan pengusaha, kepastian hukum itu dikaitkan dengan kepastian berusaha. Dalam arti kata long term investment ini akan bisa terjaga. Jangan sampai long term investment itu kemudian baru separuh jalan kebijakannya berubah, akhirnya modal yang sudah ditanamkan belum kembali sepenuhnya, sudah harus ada perubahan dan lain sebagainya. Dan kemudian satu hal lagi tadi yang disampaikan Mas Derajat juga adalah bahwa ini contohnya adalah ada beberapa pusat-pusat yaitu Sarinah misalnya, dan juga mungkin di dekat kantor pos Cikini ya. Itu terjadi pertumbuhan UMKM. Tapi kan kalau kita bicara secara nasional Pak, UMKM kita ini masih jauh sekali dibandingkan dengan nilai UMKM yang ada di negara tetangga kita, contohnya Thailand misalnya. Dan ini juga perlu menjadi perhatian ketiga paslon ini, bagaimana scaling up UMKM ini, khususnya yang mikro dan kecil ini Pak. Kalau yang menengah udah agak lebih mudah mereka untuk kemudian naik kelas menjadi perusahaan besar karena omsetnya sudah sampai 50 miliar gitu kan kalau berdasarkan definisi kita. Tapi yang mikro dan kecil ini barangkali PR kita semuanya bagaimana caranya supaya mereka bisa lebih tinggi lagi, bisa naik kelas, terutama tadi dalam kaitannya dengan dibentuknya 25 beberapa kota-kota baru di Indonesia akan menciptakan UMKM. Ini kan kaitannya UMKM yang mana Pak? UMKM seperti apa? Apakah UMKM itu sudah siap? Ini kan harus kita bina supaya ini UMKM ini adalah anggota Kadin juga yang mereka harus dibina. Di samping ada beberapa perusahaan yang sistem plasma ya, ibaratnya fostering company yang membina UMKM di area kerjanya dia. Tapi kan itu saja tidak cukup, kita nggak bisa hanya bergantung pada swasta. Dari pemerintah juga diharapkan bagaimana caranya scaling up UMKM ini. Dan juga tadi dalam kaitannya dengan dibentuknya kota-kota baru di Indonesia, ini sekarang ini saja tenaga-tenaga terampil itu adanya di kota besar Pak. Jadi kalau kita bangun kota-kota baru diharapkan tenaga-tenaga terampil ini juga harus diberikan pendidikan vokasi-vokasi supaya mereka menjadi yang tadinya kurang terampil itu BLK harus dibentuk banyak sekali. Dan secara merata supaya mereka yang tadinya belum terampil bisa menjadi tenaga kerja terampil dan siap menghadapi pertumbuhan yang ada supaya nanti bisa tercapai apa yang di Indonesia Emas itu bisa lebih cepat tercapai karena penyerapan pemerataan tenaga kerja ini juga penting. Kalau sekarang kita lihat kan sekarang ini di kota-kota besar aja banyak tenaga kerja terampil. Dan juga kalau ini dikaitkan dengan digitalisasi ya. Digitalisasi kita lihat sekarang memang Indonesia salah satu pengguna internet terbesar lah di dunia. Tapi sebagian besar adanya di kota-kota besar. Baik. Di daerah-daerah ini masih sangat kecil sekali dibandingkan dengan di kota-kota besar penetrasi internetnya. Dan juga tadi saya sangat sepaham bahwa kami di pengusaha tentu yang tadi disampaikan oleh Mas Pompida adalah kredibilitas dan lebih cepat. Maksudnya keputusan itu diberikan lebih cepat. Karena investasi ini kan investasi dia uang itu datang dia ibaratnya nggak pakai paspor Pak. Begitu di sini kurang menarik agak lama dia pindah ke tempat lain. Pindah ke negara tetangga kita, pindah ke negara-negara pesaing kita kan sayang. Sementara itu kita butuhkan untuk mencapai pertumbuhan 6 atau 7%. Itu diperlukan investasi income ya. Maksudnya incoming investment dari luar supaya perputaran uangnya lebih bertambah lagi. Baik, ya, terima kasih Pak Tony. Saya mencoba untuk memformulasikan dalam bentuk pertanyaan ke masing-masing. Bang Pompida, kepastian hukum bagus, tapi kepastian peraturan untuk perekonomian ini juga ditunggu itu. Itu yang dibutuhkan oleh pengusaha juga, Bang Pompida. Ya, jadi memang di dalam konteks peraturan ini tidak semuanya juga kemudian bisa langsung diubah-ubah, disesuaikan.
Tapi ada yang sifatnya tuh nanti jangka panjang, ada yang sifatnya memang tergantung daripada eventnya ya. Dan itu memang harus dilihat kasus per kasusnya. Kita bicara negara nih, nggak bisa kemudian saya bahas satu persatu di sini. Yang jelas kalau tadi yang disampaikan Pak Tony itu di dalam konteks yang strategis, ini nggak akan mungkin dibuat peraturan yang berubah-ubah terlalu banyak. Mungkin akan ada adjustment, tapi kemudian adjustment itu ditujukan tadi untuk menciptakan fair playing field gitu. Karena bagaimanapun juga yang namanya pengusaha itu juga perlu diatur gitu. Karena pemerintah itu pada prinsipnya itu seperti AC aja, air conditioning aja. Kita nggak boleh terlibat langsung di dalam konteks kegiatan ekonominya. Sebisa mungkin kita nih jadi AC aja, dingin, panas gitu kan, kenceng anginnya atau seperti itu. Jadi bermainnya regulasi di situ. Nah, jadi kalau misalnya kemudian ada hal-hal yang memberatkan dari pengusaha untuk kemudian kita bisa ubah, nah itu baik, bisa. Tapi itu yang sifatnya short term ya. Tapi kalau yang sifatnya long term ini sebaiknya kita jaga. Karena tadi korelasi di dalam konteks investasi dan selama ini juga sebenarnya Republik Indonesia ini cukup bisa dipegang ya oleh investor luar yang bersifat jangka panjang. Kita nggak pernah kemudian melakukan one prestasi di dalam konteks apapun juga komitmen dengan investasi jangka panjang dari luar. Jadi apapun yang saya lihat Indonesia cukup bagus di dalam konteks. Nah tinggal basis-basis proses manajemen di dalamnya tadi diperbaiki lagi gitu. Dan tadi kalau dilihat dalam konteks UMKM gitu, sebetulnya di dalam prosesnya tadi Pak Tony juga bicara digitalisasi, jadi saya langsung combine. UMKM kalau mau kita upskilling juga harus involve di dalam konteks digitalisasi ini, kalau enggak mereka tertinggal. Dalam konteks digitalisasi tidak hanya di dalam konteks kebersertaan mereka untuk kemudian bisa involve secara kecepatannya itu ya, yang dia bisa nikmati, tapi juga kemudahannya. Nah kami kemudian mewacanakan bahwa yang namanya contoh payment gateway atau QRIS atau apapun namanya, itu akan dibebaskan oleh kami di dalam konteks transaksi sampai limit tertentu nanti kita lihat. Karena kan nggak semuanya bisa kita realisasikan aturannya. Jadi kita harus atur, tapi untuk limit-limit tertentu misalnya transaksi-transaksi kecil makan bakso aja QRIS-nya gede gitu kan kasihan sebenarnya mereka. Nah ini yang akan kita bebaskan. Tapi kalau yang transaksinya agak gede dan kemudian volumenya lebih besar, kita juga tetap kenakan gitu biayanya. Nah seperti itu. Terus yang kedua juga di dalam konteksnya adalah tampilan ya. Pak Sandi itu di dalam konteks ini selalu mendorong bahwa packaging is very important. Dan dalam urusan yang namanya digitalisasi ini yang paling penting kan tampilan-tampilan warungnya malah nggak perlu kelihatan. Tapi kan yang paling penting tampilan di dalam konteks websitenya ataupun toko-toko online-nya itu lebih penting. Nah ini diajarin kepada si UMKM ini untuk bisa terlibat secara digital dan kemudian bisa menikmati tadi percepatan tadi. Kira-kira seperti itu gambarannya. Belum, masih panjang lagi sebenarnya ini. Sekarang saya ke Pak Amin ya, ibaratnya kalau kata Caimin selepet gampang gitu ya. Tapi memang susah pemerataan ekonomi, tenaga kerja itu untuk bikin mereka pintar itu kan nggak bisa hanya setahun 2 tahunnya. Seperti apa Pak Amin? Boleh mic-nya dijawab? Iya, tadi kan tenaga kerja itu kayak eskalator ya, yang paling sederhana dinaikkan skillnya, yang skillnya sudah bagus harus dinaikkan lebih tinggi lagi. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan tidak hanya trainingnya, tapi pekerjaan realnya apa? Opportunity ekonomi yang tersedia itu apa? Ini harus diciptakan berjenjang yang bisa memfasilitasi tenaga kerja pada skill paling basic, paling dasar, tenaga kerja pada level menengah, dan tenaga kerja pada level yang lebih tinggi. Itu sebabnya program kami menyasar yang pendek tadi, sektor-sektor pangan bagaimana lebih efektif, sektor yang lebih menengah lagi adalah bagaimana seluruh industri yang terkait dengan pertumbuhan, pusat-pusat pertumbuhan yang 40 kota itu, apakah itu di public transport atau di perumahan, sama yang nanti yang lebih high skill, yang lebih skill tinggi, yaitu yang terkait dengan level-level yang terkait dengan instrumen transisi energi, krisis iklim, termasuk bagaimana konversi dari hilirisasi menjadi reindustrialisasi. Dia menurun kepada sektor manufaktur yang menyerap tenaga kerja lebih banyak dengan skill lebih banyak. Jadi
hilirisasi sebagai satu step pertama untuk menuju ke sana, it's okay. Tetapi itu baru step pertama. Yang lebih harus dari situ adalah bagaimana penyerapan tenaga kerja tidak hanya suatu program-program hilirisasi yang sifatnya itu adalah di upstream ya, di hulu. Satu langkah dari hulu, dari ekstraktifnya. Tapi sudah langsung ke hilirnya melalui proses reindustrialisasi sampai ke barang-barang jadi. Jadi melalui kerja inilah end to end, diharapkan tenaga kerja dari berbagai level, skillnya itu semuanya akan mendapatkan pekerjaan dan skillnya langsung bisa di-upgrade lebih tinggi. Makasih. Baik. Sekarang saya ke Pak Derajat Wibowo bahwa upscaling UMKM di kota ya gampang Pak, Ibu Kota DKI Jakarta ya gampang. Bagaimana kemudian membuat itu juga ada di daerah-daerah perbatasan, contohnya Saburai Jua harus 6 jam dulu naik kapal, atau di Natuna, di Papua seperti apa? Ya, terima kasih. Sebelumnya kalau soal investasi dulu ya, tadi kan Bang Tony menanyakan soal investasi. Kita lihat data BKPM semester pertama tahun 2023, investasi itu 678,7 triliun, naik 16,1%. Jadi artinya daya tarik Indonesia masih sangat besar dan kemudian kita masih bisa berikan berbagai conditioning, fasilitasi yang dibutuhkan oleh para investor. Tapi nanti kita bahas lagi. Soal UMKM, saya real saja lah. Orang sering bicara UMKM asal permodalan, sediakan kredit. Tapi kredit UMKM kan banyak yang akhirnya bermasalah. Ya. Sering bicara soal training. UMKM sebenarnya banyak yang udah ahli di bidangnya gitu. Warung Tegal ahli masaknya, kalah jauh kami makan itu. Ya kan sudah ahli. Yang sering kurang itu adalah pasarnya. Nah, di sini negara menjadi off taker untuk program makan siang gratis. Program makan siang gratis itu Bang Tony itu banyak UMKM yang akan terlibat. Ya. Karena nggak mungkin makan siangnya itu disediakan dari istana. Pasti mau nggak mau ibu-ibu catering yang sudah sering saya bilang, peternak-peternak ayam, peternak sapi, itu kan UMKM semua. Mereka akan punya jaminan pemasaran. Kalau sekarang mereka terjun di pasar bebas. Nah nanti selain di pasar bebas, mereka kan punya negara sebagai pembeli. Itu otomatis akan banyak meningkatkan mereka. Dan saya pribadi ini lebih condong untuk mendorong UMKM itu adalah kita bukakan pasarnya. Selain negara sebagai off taker, kita bantu buka pasarnya di ekspor. Kita bantu buka pasarnya untuk menguasai pasar domestik. Kita bantu buka pasarnya seperti yang dilakukan oleh ketum saya, ya Mendak Zulkifli Hasan, ketum PAN. Boleh dong ngomong ketumpan dia. Ya, boleh. Itu dia berantas itu baju-baju ilegal karena untuk menolong UMKM kita. Jadi jaminan pasar ini sangat krusial bagi UMKM dan kami merasa itu negara bisa berperan di situ. Kalau pasarnya kita buka besar, UMKM-nya itu nanti akan punya kreasi sendiri, percaya deh. Ya teman-teman di pasar-pasar itu kreasinya macam-macam kok. Mereka lihat model sedikit, ada model keluar di Milan sedikit, satu hari kemudian udah muncul di sini. Kreasinya macam-macam. Jadi saya percaya betul dengan kreativitas orang Indonesia, resiliensi orang Indonesia ya. Tinggal bagaimana negara memberikan fasilitas untuk pasar. Nah, ketika pasarnya kemudian udah besar, nah itu nanti bisa ditambahkan kreditnya di situ sehingga kemungkinan macetnya akan berkurang. Terima kasih. Ya. Pemirsa, seperti kita ketahui bahwa pandemi memukul Indonesia, membuat dunia usaha banyak yang gulung tikar. Nanti saat lagi Pak Tony boleh maunya apa sih pengusaha ini dari 3 masing-masing capres dan juga cawapres, khususnya cawapres, supaya dunia usaha kita bergejolak lagi. Pengusaha semangat ini untuk bekerja menyongsong 2024. Sesaat lagi di Indonesia Business Forum.